Baik, terima kasih banyak Pak Jess atas paparannya. Nah, sudah cukup lengkap ya Bapak Ibu ya? Atau masih bingung ya? Karena mulai di tahun lalu ya Pak Jess ya sudah ada perubahan-perubahan ya mengenai ada juga mungkin yang masih update-nya di laman yang lalu. Baik, nanti kita ini ya, kita komunikasikan di sini. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jos juga di sini ada beberapa tambahan di aplikasi Dapodik yang versi terbaru 2021. Saya akan buka dulu dari Kabupaten Ciamis, Pak Dede. Mas Jess bertanya terkait permintaan data yang di manajemen itu untuk unduh data semua baik satuan pendidikan, peserta didik atau data GTK itu kan kalau ingin data detailnya itu kata Mas Jess tadi harus ke ULT apa ke balai ya kalau nggak salah. Ke balai. Terakhir kami konfirmasi ke balai itu katanya nggak bisa Pak Mas Yes. Jadi kalau kita sendiri sih mungkin kalau hanya data rincinya saja sih bisa seperti jumlah gurunya berapa, robanya berapa itu ada di manajemen dinas ya. Cuman kalau mau data detailnya itu kayak seperti berdasarkan usianya berapa, kemudian data GTK yang lulusan S1-nya berapa misalkan. Itu kan kita tidak bisa unduh ya. Terakhir saya komunikasi katanya harus ke balai. Saya minta ke balai itu katanya juga sama tidak bisa katanya seperti itu Bu. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, dari Pak Dede Ciamis ya ini mengenai tadi unduh data semua data dik. Baik, sekarang dari kita tampung dulu atau langsung dijawab Pak Jess? Kesediaan dari narasumber silakan. Bagaimana Pak Jess? Langsung jawab mungkin ya. Baik, silakan Pak. Bapak dari mana? Tadi? Ciamis Pak, dari Kabupaten Ciamis. Barat berarti ya. Berarti ke PP Paudikmas yang ada di Lembang ya. Betul, tadi Jayagiri ya. Ya, yang dimaksud itu tidak bisanya kenapa, Pak? Katanya nggak bisa diakses kayak kata yang dari Jayagirinya. Sama kita juga nggak bisa unduh data detail katanya seperti itu. Jadi kita juga agak kesulitan untuk kan di kabupaten kota itu banyak permintaannya Pak ya baik dari Bapeda atau dari SKPD teknis yang lain terkait permintaan data baik data gurunya atau data muridnya yang secara detail gitu. Misalkan usia ini ada berapa, usia 2 sampai 6 tahun berapa misalkan untuk yang PAUD ya. Kemudian data gurunya itu ada berapa sih? Data tutor paket A ada berapa? Misalkan data tutor paket B ada berapa? Nah, itu kita agak kesulitan untuk menentukan data berdasarkan Dapodik gitu. Itu mungkin kaitannya dengan kebijakan daerah untuk yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Mungkin terkait akses dari LPMP-nya ya. Dari balainya ya. Yeah. Dari balai. Kalau begitu nanti saya coba kontak ke LPAP Bandungnya. Apakah ada kendala terkait aplikasi Dapomartnya? Ya. Atau Bapak bisa juga permohonan ke LPMP. Tapi seharusnya di balai sih, tapi nanti juga akan bergabung kan. Akan menjadi besar. Nanti dari satu ya. Dulu ke bagian balainya ya. Oh iya, terima kasih Mas. Ya, nanti saya akan saya tanyakan dulu kenapa kendalanya, nanti saya bantu untuk fixing Dapomartnya yang dikelola oleh balainya itu. Ya. Kalau di manajemen lama itu kan seperti data query ya, seperti data query kalau di manajemen yang lama. Ya, seperti itu. Manajemen yang baru juga ada, tapi nominal ya. Iya, hanya nominal aja saja. Baik.
Ya. Baik Pak Dede, berarti nanti akan dikomunikasikan dulu oleh tim Dapodik ke balai. Tadi tim fixing Dapomartnya ya Pak Dede ya, nanti mohon diinformasikan saja lagi. Nanti izin Pak Jess, apakah bisa nomor kontak Pak Jess disampaikan ke teman-teman operator di sini? Jika boleh, mungkin Pak Jess bisa menuliskan di room chat ya nomor kontaknya dan juga paparan tadi. Paparannya kalau boleh disampaikan langsung bisa mungkin di-share di room chat ya. Baik, untuk tadi pertanyaan pertama sudah disampaikan oleh Pak Jess. Sekarang dari Kabupaten Purworejo ada Pak Santoso, Pak Agus Santoso. Ya, baik Pak Agus, saya unmute ya. Dari Kabupaten Purworejo, Pak Agus Santoso, silahkan Pak. Terima kasih atas waktunya Bu Amalia. Suara bisa terdengar ya? Sip Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya banyak banget yang ingin saya tanyakan, karena ini memang sudah kemarin banyak dari operator-operator lembaga itu tanya kepada kami di dinas. Tapi ini saya hanya akan menanyakan, boleh ya, 3 pertanyaan boleh ya? Boleh, tapi yang lainnya berarti menyimak ya, jika ada pertanyaannya yang sama tidak disampaikan kembali. Silakan. Ya, pertanyaannya agak teknis ya. Baik. Yang pertama, ini kemarin banyak banget yang tanya terkait pergantian nomor rekening BOP. Ya, jadi di Dapodiknya itu ada keterangan ganti melalui bos.kemdikbud. Nah, ya kemudian banyak yang nyoba ini lembaga kok mencoba mengganti lewat situ kesulitan. Nah, ini mohon penjelasannya cara mengganti nomor rekening BOP. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan rombel PKBM. Bisa nggak ini tanya PKBM? Silakan. Apa ya? Jadi gini, kemarin ada masalah, ada beberapa lembaga PKBM itu peserta didiknya ada yang salah rombel. Dia harusnya di tingkat 5, tapi dia bisanya masuk di tingkat 6. Akhirnya dia tercatat ikut sebagai peserta didik AKM. Nah, padahal dia seharusnya belum bisa ikut di situ. Sehingga untuk merubahnya, ini kemarin sudah diotak-atik kok tetap salah terus, maksudnya gagal terus. Nah, mohon solusinya bagaimana? Jadi peserta didik ini harusnya dia di tingkat 5, tapi ketika dimasukkan ke rombel, dibuka rombel tingkat 5, peserta didik ini tidak mau masuk, istilahnya kosong. Ya, masuknya di tingkat 6 bisanya, seperti itu. Bisa dipahami ya, maaf ya Pak. Ya, jadi kemarin udah coba dimasukkan ke rombel 6 dulu, lalu sinkron, kemudian kami pindahkan dari manajemen di dinas, tetap sama aja tidak bisa. Tapi anehnya, ketika dicek dilihat di manajemen dinas, dia masuk di rombelnya tingkat 5. Tapi di Dapodiknya tetap tingkat 6. Ini anehnya di situ. Kemudian dicek di PD.data, dia tidak masuk. Tapi dicek di bio paket ya, untuk yang ujian AKM itu, dia masuk. Anak-anak kelas 5 itu masuk gitu. Itu yang kedua. Maaf ya, yang ketiga ini terkait verbal ijazah, ini ada kaitannya nggak dengan ini ya? Verbal ijazah itu GTK, Pak. GTK ya? Oh ya sudah. Ya. Oh ya, ya udah, berarti nggak jadi, udah 2 aja berarti. Sebenarnya masih banyak ini pertanyaan, tapi ya 2 aja lah, nanti ya, yang lain. Diskon dulu ya Pak ya. Terima kasih ya. Itu ya. Baik, Pak, dari Purworejo.
Baik. Dan tadi ada pertanyaan dari ada pernyataan dari Lingga juga sama ternyata tadi jadi untuk mengangkat tangannya sudah jadi ya untuk dari Lingga. Baik Pak Jess, silakan di baik. Silakan Pak Jess. Oke, Pak Agus dari Purwareja. Baik, ini memang hal baru ya untuk semester 2021C ini pada rekening BOP kami kunci ya. Rekening ya, untuk rekening sekolah kami kunci. Ternyata juga berdampak pada PAUD dan Dikmas. Jadi kami menyiapkan versi terbaru ya Bapak Ibu ya. Menyiapkan versi terbaru yang sekarang masih dalam tahap QC ya. Nanti Bapak Ibu tunggu aja nanti di versi terbaru bagi lembaga yang mau mengganti nomor rekeningnya itu bisa diupdate versinya pada versi terbaru. Tapi belum rilis ya, nanti akan kami kabarkan jika sudah rilis ya. Melalui website maupun sosmed ya atau di grup. Nah, ini kan udah pada masuk grup semua kan ya. Bapak Ibu di sini ya, pasti ya. Nah, nanti akan pasti nanti disampaikan ke sekolah-sekolah yang mau ganti rekening supaya update di versi terbaru. Ya, versi terbaru itu kami buka untuk PAUD dan Dikmas. Kemudian untuk salah masuk rombel itu memang kami buat sistem seperti itu terlebih lagi untuk siswa yang baru masuk, tetapi ya, untuk meminimalisir siswa yang baru masuk tetapi langsung ke kelas 3. Jadi prosesnya ketika siswa baru tersebut masuk ke Dapodik langsung ke kelas awal atau ada yang salah rombel di tingkat atasnya. Pak Jess boleh suaranya agak lebih volumenya di ekstra ya. Ya, oke, siap. Oke, nah caranya nanti mungkin teknisnya nanti bisa dijelaskan oleh Pak Iksan, tapi caranya yang pertama adalah sekolah tersebut sinkronisasi terlebih dahulu dengan kondisi siswa pada rombel yang salah. Disinkronkan dulu, nanti jika sudah sinkronisasi, sekolah tersebut lapor ke dinas, nanti di manajemen Bapak Ibu bisa memindahkan siswa tersebut ke rombel yang sebenarnya. Setelah itu, setelah sudah dipindahkan, sekolah tersebut melakukan sinkronisasi lagi. Nanti siswanya sudah kembali ke rombel yang sebenarnya. Ini berlaku untuk yang baru masuk tapi harusnya tingkat 2 atau tingkat 3 malah dia ke tingkat 1. Ini berlaku seperti itu juga. Iya, jadi sinkronkan dulu di rombel yang salah biar datanya masuk ke manajemen dinas. Setelah manajemen dinas udah masuk, nanti di manajemen Bapak Ibu tinggal dipindahkan. Caranya buka profil sekolahnya itu yang search by NPSN, nanti profil peserta didik. Nah, di peserta didik profil sekolahnya tersebut, nanti tinggal dicari siswanya dipindahkan. Ada menu pindah. Nanti akan didemokan oleh Pak Iksan ya. Oh ya. Jadi maaf, boleh potong. Pak Ajis, ini kemarin sudah tak lakukan seperti itu. Ini lembaganya sudah pada sinkron, sudah tak pindahkan. Tapi ternyata setelah sinkron sama aja, tetap nggak bisa di Dapodiknya sekolah itu tetap seperti itu. Ini mungkin kendala di peserta didik ID-nya juga. Kalau gitu itu berarti kan kasus yang unik ya. Jadi nanti Bapak laporkan sendiri aja langsung ke saya di WA ya. Nanti biar saya ceknya. Oh ya, ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada kasus yang yang unik juga seperti Bapak itu tadi udah dipindahkan tapi tetap nggak berubah, bisa hubungi saya ya. Baik. Berarti nomor kontaknya bisa ya disampaikan Pak Jess? Sudah.
Oke, baik. Sedaya Pak Agus tadi dari Purworejo, Ya, mengenainya J, sudah terima dijawab. kasih. Pak, mudah-mudahan nanti bisa komunikasi langsung Amin. ya. J. Baik, nih nanti Pak Jess mungkin bisa menyampaikan di room chat ya nomor kontaknya ya. Baik, sekarang saya lihat lagi tadi sudah ada yang angkat dari Surakarta, Pak Afif ya Pak. Baik, Pak Afif silakan di-unmute ya Pak untuk bertanya langsung ke Pak Jess. Iya, terima kasih untuk waktunya. Suara saya terdengar, Mbak? Sip, Pak. Terima kasih. Ya, untuk gini yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tambah PTK baru ya di laman PTK SDM itu ada satu kendala yaitu prosedurnya kan ada cek NIK-nya untuk PTK baru. Nah, di sini saya menemukan satu kendala yaitu NIK tidak ditemukan. Padahal kita cek pada data Dukcapil Dinas Kabupaten Kota atau Kota Surakarta itu NIK tersebut sudah sesuai dengan nama yang akan ditambahkan PTK-nya tersebut. Tapi pada laman PTK Datadik laman tambah PTK itu NIK-nya tidak diketemukan. Itu gimana? Mohon solusinya karena mungkin data di pusat sama data di Dukcapil di kabupaten mungkin belum sinkron atau gimana. Terima kasih untuk itu. Mohon solusinya. Yang kedua, menanggapi pertanyaan yang pertama tadi, sedikit menambahkan ya. Untuk yang apa itu jumlah peserta didik dan usia peserta didik tadi bisa di-download di manajemen dinas. Itu tadi kemarin-kemarin saya sudah bisa download untuk apa itu data usia peserta didik. Nah, yang belum bisa untuk kami download itu adalah data rinci PTK-nya, yaitu mungkin jenjang pendidikan terakhir pendidiknya, entah tutornya atau itu yang kita butuhkan adalah data jumlah apa pendidikan terakhir, data jumlah pendidiknya. Kalau jumlah pendidiknya mungkin masih bisa, tapi data rinci untuk pendidiknya yang kita butuhkan, kayak yang sudah sertifikasi atau belum, itu kita belum bisa untuk karena kita juga membutuhkan banyak yang data yang diminta oleh dinas-dinas lain. Itu seperti yang pertanyaan pertama tadi. Tapi untuk jumlah peserta didiknya sudah bisa kita download untuk usia dan sebagainya, itu sudah bisa download di manajemen. Begitu Mbak. Terima kasih untuk Oke, baik Pak Afif dari Surakarta. Baik Pak Jess, tadi ada 2 pertanyaan mengenai penambahan PTK baru, ada kendala di cek NIK, kemudian di NIK-nya, kemudian jumlah peserta didik tadi ada yang belum bisa di-download data rincinya ya, seperti itu ya Pak Afif ya. Baik. Untuk data yang data rinci PTK. Betul, PTK-nya. Data rinci PTK. Baik. Silakan Pak Jess untuk ditanggapi. Oke, untuk yang terkait NIK PTK tersebut, Bapak sudah cek di Verval belum? Verval PTK-nya. Di Verval mungkin apakah sudah tertera juga? Pak Afif masih di mute. Maaf. Ya, untuk Verval PTK-nya belum saya cek, coba nanti saya cek karena itu juga beliaunya saya tanya untuk yang bersangkutan itu belum pernah masuk Dapodik gitu. Jadi saya cek di kalau sudah masuk Dapodik harusnya kan sudah terdeteksi data sudah masuk Pak. Kalau biasanya kalau sudah masuk data pernah di Dapodik itu terdeteksi itu, tapi ini terdeteksinya tidak, NIK-nya tidak diketemukan warning merahnya itu. Jadi kalau kita cek NIK-nya di data Dukcapil Kota itu NIK-nya sudah sesuai dengan yang nama yang bersangkutan. Tapi di data
PTK tambah PTK itu NIK-nya tidak ditemukan, gitu. Permasalahannya itu. Jadi kita nggak bisa menambahkan. Menambahkan data PTK berarti di aplikasi file-filenya. Verval PTK, apa itu SDM itu loh. Iya, Verval PTK verval. tambah PTK, ya. Yang verval PTK / tambah PTK itu kita sudah mencoba menambahkan, tapi pada cek NIK-nya itu tidak ditemukan. Oke. Untuk kasus seperti itu, Pak, saya sarankan untuk hubungin ke Pusdatin ya. Untuk hubungin ke Pusdatin, atau Bapak bisa langsung tatap muka dengan petugas Pusdatinnya via Zoom di ULT. Jadi ULT ada layanan untuk Zoom atau telepon 177. Itu bebas pulsa. 177. Ya, Oh ya. 177 itu bebas pulsa. Siap. Jadi bisa telepon itu. Jadi ke Pusdatin dulu, Pak, pastikan di situnya. Karena kan di mau nambahkan aja nggak bisa kan, nggak ditemukan kan. Iya. Nah, itu terkait NIK-nya antara Pusdatin, karena Pusdatin yang memiliki data dari Dukcapilnya. Baik. Yeah. Berarti harus dikontak dulu ke Pusdatin ya, Pak Afif ya. Siap. Ini asli. Ya, siap. Ini gua asli dong, betul. Kemudian tadi juga bisa kontak ke ULT ya, Pak Jas ya. Ya. Baik, ada pertanyaan yang kedua, Pak Jas mungkin bisa tanggapi? Itu terkait data detailnya memang untuk nominal atau usia nominal, usia setia nominalnya berapa, itu memang bisa diunduh di manajemen, tapi untuk detailnya itu permohonan melalui detail DPTK, itu permohonan melalui balai atau LPMP. Jadi kalau misalnya di balai lagi kesulitan akses, mungkin bisa kontak ke LPMP. Mungkin bisa dibantu juga ya. Oke. Baik, Pak Afif sudah jelas? Siap, ya jelas, Mbak. Oke. Terima kasih. Baik, sebetulnya ini pertanyaannya lebih ke teknis ya Pak Jas ya. Nanti juga siang akan dikupas lebih dalam lagi dengan Pak Ihsan. Mungkin di sini baru pemanasan mungkin di pagi ini. Jadi Bapak Ibu di sini masih bersemangat ingin bertanya cepat gitu ya. Sebelum nanti di siang hari Bapak Ibu setelah isoma akan langsung praktek, kemudian akan teknis langsung. Jadi lebih enak nanti bertanyanya karena langsung membuka aplikasi seperti itu ya. Baik, ada yang bertanya juga, ini mungkin dari Bintan ya, yang sudah raise hand. Silakan dari Kabupaten Bintan. Baik, terima kasih. Baik Pak, silakan. Moderator. Jelas ya suara saya ya? Sip Pak, jelas Pak. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada diberikan kesempatan oleh moderator. Baik, sedikit yang saya ingin tanyakan yaitu terkait dengan bagaimana sih lembaga yang non-aktif kan itu dapat mempengaruhi proses sinkron secara nasional itu kan. Nah, itu apakah langsung kita tutup atau kita menunggu surat dari lembaga tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan versi 21.c, kan udah 3 kali nih ganti versi kita untuk Dapodik di 2020 ke 2021. Kenapa ada beberapa lembaga harus minta di reset baru bisa login? Dan yang ketiga terkait dengan LKP dan Dapodik, kenapa mereka tidak satu aplikasi saja gitu? Kenapa dia harus terpisah menjadi aplikasi di LKP sendiri dan Dapodik, PAUD dan Dikmas itu bergabung jadi satu? Mohon penjelasannya untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan di sini dari Kabupaten Bintan ya. Ini mengenai lembaga yang nonaktif akan mengartikan proses sinkronisasi. Nah, di sini apakah harus menunggu surat dari lembaga atau bagaimana?
Kemudian aplikasi versi 2021 ini tadi ada kendala lembaga yang mengeluh untuk minta riset ya. Kemudian tadi mengenai penggabungan atau pemisahan Dapodik dan LKP di aplikasinya. Baik, Pak Jess silahkan untuk ditanggapi. Mohon dicermati Bapak Ibu ya, jadi pertanyaannya tidak berulang untuk ke depannya. Silahkan Pak Jess. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan ketiga, karena untuk LKP itu pengelolaan datanya langsung dari Diksi. Jadi tidak dikelola oleh Sadikin PAUD Dikdasmen. Maka aplikasinya terpisah sendiri. Mereka menggunakan aplikasi online. Dari pendidikan vokasi ya. Dari Diksi, pendidikan vokasi. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, ketika ganti versi banyak yang minta riset. Yang pertama itu karena belum terverifikasi. Yang pertama itu belum terverifikasi. Dan yang kedua memang yang kedua adalah bisa jadi akun tersebut ganda. Akun tersebut bisa jadi ganda. Atau role-nya ganda. Jadi mereka guru merangkap menjadi operator. Tapi ternyata emailnya berlaku cuma satu aja, satu orang satu email. Nah, pada pergantian versi 2021C itu kami risetkan dan kami mudahkan role-nya jadi satu email, satu guru, satu GTK itu bisa satu email, namun bisa switch ke role beda. Jadi bisa switch ke role dia sebagai capsek atau sebagai guru atau dia sebagai petugas pendataan. Karena kan PKBM dan kesetaraan dan PAUD itu rata-rata SDM-nya untuk petugas pendataannya itu kan dari guru itu sendiri. Itu. Seperti itu. Untuk yang pertama tadi gimana? Lembaga yang non-aktif itu bagaimana? Oh, iya. Kan pastinya akan mempengaruhi sinkron ya. Oh, kemudian iya, betul. Bagaimana? Apakah harus lembaga, menunggu surat tersebut dari lembaga atau bagaimana, Pak? Itu kami kembalikan kebijakan dari dinas. Jika memang sekolah tersebut tidak aktif, kalau saran saya itu dijemput. Ini aktif nggak aktif nih suratnya, surat tidak aktifnya mungkin kan karena siswanya tidak ada gitu. Maka bisa dijemput suratnya, jadi nanti dinonaktifkan oleh dinas. Jadi kan ini untuk kepentingan pendataan dinas juga, kelengkapan sekolah tersebut, maksudnya persentase sinkronisasi datanya pada dinas tersebut. Begitu. Jadi kebijakannya ada pada dinas. Agar tidak menghambat ya Pak Jess ya, agar tidak menghambat pendataan di dinas pendidikan. Jadi kita jemput bola, kita tanyakan langsung ya. Jadi jelas di sini. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan dari Pak siapa maaf dari Bintan? Pak Rianto, Bu. Pak Rianto. Ya Pak, bagaimana Pak? Oke, baik. Kalau masalah jemput bola, kami selalu jemput bola nih. Kalau masalah lembaga yang tidak aktif, berarti kami tinggal membuat dia non-aktif di aplikasi manajemen dinasnya ya? Iya, di manajemennya. Oke, berarti kalau itu kebijakan ke dinas masing-masing. Itu untuk yang pertama. Terkait LKP dan Dapodik itu kan di kabupaten kota itu di satu operator. Kalau di pusat mungkin terpisah. Untuk di kabupaten kota itu terjadi ya mungkin sebagian ada yang terpisah atau sebagian ada yang satu operator gitu. Itu memang berarti harus tetap terpisah ya? Tetap terpisah, Pak. Karena udah beda, dari database-nya juga udah beda sendiri. Gitu. Database dari LKP itu mempunyai database sendiri. Ya. Oke, tadi sempat disinggung juga tuh masalah terkait dengan Kemenak. Itu kan biasa yang suka terjadi ya, baik kalau dulu ada ujian nasional, sekarang tidak ada nih kan. Nah itu selalu ada perbedaan antara sistem ya. Kalau nggak salah kemarin itu bagaimana kelanjutan ya?
Perbedaan sistem maksudnya? Ya, penarikan apa sih namanya itu untuk ujian ya? Biasanya kalau dulu, kalau sekarang mungkin saya kurang tahu. Oke, untuk Kemenak yang tertera tadi aja hanya dari Kristen Katolik dan juga Pasraman. Tapi nanti ke depannya nanti Kemenak rencananya nih akan menggunakan emis. Jadi menggunakan emis pendataan Kemenak sendiri rencananya. Oh gitu. Terima kasih ya Pak ya atas jawabannya. Sama-sama. Baik, Pak Arianto sudah jelas ya tadi 3 pertanyaannya sudah ditanggapi oleh Pak Jess, itu mengenai lembaga yang non aktif, kemudian aplikasinya sendiri, kemudian tadi penggabungan yang Dapodik dan LKP itu kenapa terpisah, mungkin kan yang zaman dulu kan di Pautikmas ya kita bergabungnya dan sekarang kan diksi sudah berbeda, pendidikan vokasi. Jadi kita memang ada 2, jadi ya harus terpisah juga di daerah masing-masing juga. Baik, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Ini dari Belitung. Saya sapa dulu dari Belitung. Oke, Ibu udah siap ya Bu ya? Silakan Bu untuk bertanya. Oke, di room chat Bapak Ibu saya ingatkan Pak Jas sudah menyampaikan nomor kontaknya. Ya, Bapak Ibu boleh save to Pak Jas. Diharapkan untuk kontak beliau di jam kerja ya. Menyampaikan juga dari mana, operator dari Dinas Pendidikan mana mungkin ya. Agar Pak Jas juga bisa menanggapinya secara langsung. Jadi biar tidak bingung ini dari mana gitu. Pak Arianto dari mana nih gitu. Jadi harus jelas juga dari mana, perkenalkan diri dulu, kemudian di jam kerja silakan. Kemudian ini Pak Jas juga sudah menyampaikan link dari PowerPoint tadi yang disampaikan, materi kita hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menguploadnya, mendownloadnya. Baik, Bapak Ibu, saya langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Belitung. Silakan Bu Sri. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya bertanya. Jadi kami itu kan ada PKBM baru ya Bu ya. Itu pembukaannya di semester 2 gitu Bu. Jadi sekarang kan sedang proses penginputan data pada semester 2 ini. Namun pada saat pengisian rombel itu tidak bisa karena pas mata pembelajarannya itu tidak muncul pada saat diklik. Itu solusinya gimana ya Bu? Baik, itu saja Bu Sri? Ya, itu saja Bu. Oke Pak Jess. Pak Jess sudah menangkap pertanyaannya yang mengenai penginputan di rombel dalam semester 2 sudah. ini. Baik, silakan Tapi, Pak. Baik. Ini kan teknikal sekali nih di aplikasinya. Jadi harus buka saya aplikasi masih tidak kebayang gitu, nggak bisanya di rombelnya keterangannya apa? Biasanya kan ada keterangan juga. Nggak bisanya kenapa? Atau memang seharusnya di kelas awal semua karena kan baru adiknya kan. Iya. Nah, harusnya di kelas awal semua. Tidak bisa diratakan ke kelas tingkat-tingkat. Kan ada yang siswa pasti harusnya dia kelas 3 karena mempunyai rapot kelas sebelumnya ya kan. Gitu. Nah, saran saya kalau dimasukin ke rombel yang awal dulu, yang bisa sampai bisa sinkron dulu, tidak diratakan di rombelnya, atau buat rombelnya nggak bisa, itu yang saya nggak kebayang. Buat rombelnya nggak bisa atau siswanya nggak bisa masuk rombel. Buat rombelnya nggak bisa Pak. Apanya? Buat rombelnya nggak bisa. Buat rombelnya itu yang nggak kebayang saya. Nggak bisanya kenapa 2021 C ya? Iya. Nah, mungkin nanti via Japri Bu. Nanti kan di screenshot. Iya. Atau nanti mungkin nanti di sesi Pak Isan aja. Bisa juga dibantu mungkin ya Pak. Bisa. Sebenarnya kan kemarin waktu itu kan sebenarnya Pak Andi ya Pak yang operator dinasnya, cuman ada beberapa sekolah gitu termasuk SD juga yang
kejadiannya sama kayak gitu gitu Pak. Jadi kan kalau kita kan kalau misalnya ada yang bisa kan nanti bisa koordinasi sama yang kasusnya sama, tapi mereka tuh sampai saat ini belum belum ketemu gitu permasalahannya gimana. Oke. Baik, Bu Sri tadi sudah disampaikan oleh Pak Jess, berarti nanti Bu Sri bisa komunikasi langsung dengan Pak Jess ya, dikomunikasikan mungkin lewat WA dan nanti difotokan kendala-kendalanya. Misalnya, oh seperti ini nih Pak, ada tulisannya ini, bagaimana? Atau nanti di sesi siang ada narasumber juga dari tim Dapodik yaitu Pak Ihsan mengenai teknis langsung ya. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung juga ke Pak Ihsan karena nanti langsung praktek Bapak Ibu ya, bisa langsung melihat aplikasinya seperti apa. Begitu ya Bu Sri ya, ada dua pilihan nanti bisa komunikasi langsung dengan Pak Jess melalui WhatsApp atau nanti bisa ditanyakan kembali di sesi siang. Oke Bu Sri, terima kasih banyak Bu Sri, sehat selalu. Iya, baik. Tadi ada dari Kabupaten Bangka nih. Ibu Sirotur Rohma, angkat tangan cek. Oke, tapi mana angkat tangannya? Baik, dari Kabupaten Bangka, boleh di unmute? Boleh saya persilahkan? Kabupaten Bangka? Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ingin bertanya langsung dengan Pak Jess dari tim Dapodik, silakan. Sebenarnya nggak ada yang ingin ditanyakan, cuma tadi nanggapin teman yang dari Bangka Tengah yang mau tanya, tadi saya suruh angkat tangan, diarinya. Baik. Ya, tapi karena udah disuruh bertanya, saya coba bertanya di satu saja. Baik. Saya nggak maksa sih Pak. Iya, iya tadi mungkin ada teman yang masalah data PTK ya. Kalau unduhan dari manajemen, insya Allah itu kayaknya udah ada semua, kayak data usia. Itu kalau kemarin memang belum dimunculkan, sekarang sudah dimunculkan semua. Untuk usia itu kita udah ngambil datanya per jenis kelamin, per usia. Jadi tinggal penggunaannya saja, artinya tinggal filteran dari kita saja untuk kebutuhan data siswa menurut usia gitu kan. Terus untuk data PTK memang itu sudah disediakan data by name. Semua jenjang itu sudah ada, tinggal difilter juga sesuai kebutuhannya. Untuk sertifikasi, untuk tingkat pendidikan dan lain-lain. Artinya tinggal kita unduh. Kemungkinan memang isian dari operator sekolah yang tidak valid, misalnya kayak kualifikasi pendidikan masih ada jenjang lainnya gitu kan. Nah itu tinggal kita koordinasi saja. Nah untuk pertanyaannya ke Mas Jas, mungkin ini terkait jumlah siswa yang ada di Dapodik dengan perinan yang ada di SPTJM mungkin ya, itu kadang-kadang ada selisih. Nah, kadang ada yang bertanya selisihnya di mana Pak? Kenapa nggak dimunculkan? Kadang-kadang kita coba cek di data verbalnya atau di residunya. Kan kadang-kadang di Dapodik itu memunculkan validasi warning itu kan. Mungkin ada usia peserta didik yang nggak sesuai dengan jenjang. Karena kebetulan memang di sistem Dapodik sendiri nggak memfilter itu. Contoh misalnya kita di jenjang kelompok bermain misalnya. Itu kan harusnya penyelenggaraannya 2-4 tahun ya. Ternyata di kelompok bermain itu ada juga usia yang sampai 6 tahun yang seharusnya mereka nggak nerbitin. Nah, harapan kami ke depan yang permasalahan ini bisa dikunci lah gitu untuk kelompok bermain yang nggak bisa menyelenggarakan usia di luar itu. Nah, mungkin untuk yang SPTJM-nya tadi Mas Jas bisa ini mungkin dijawab ya terkait yang kenapa nggak sesuai dengan hasil entrian di Dapodik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, karena dipaksa bertanya ya Pak ya, akhirnya ada pertanyaan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Silakan untuk ditanggapi Pak Jess. Untuk siswa yang tidak ada SPTJM yang jumlahnya tidak sesuai ya? Ya, betul sekali. Iya, dengan sinkronisasi Dapodik. Oke, yang ada di aplikasi Dapodik. Itu juga cukup teknikal Pak, harus kami cek juga. Jadi nanti bisa japri saya atau ke Pak Iksan nanti yang seksi teknis mungkin bisa ditanyakan juga sama Pak Iksan. Atau nanti japri data sekolah apa, SPTJM-nya sekian ternyata, tapi di Dapodiknya sekian. Itu ya Pak ya, selisihnya. Iya, baik.
Baik, berarti nanti bisa ini ya langsung ya. Baik, ini tadi ada dari Kota Tegal. Bertanyanya langsung di chat room. Boleh Pak di-unmute sambil saya bacakan pertanyaannya ya. Cek di PTK tadi, jam mengajar untuk semua kepala sekolah 0. Apa tidak? Ya, di Dapodik sendiri kan kepala sekolah JJM-nya sudah tidak diadakan, ya, tidak ditampilkan ya. Untuk jadi kepala sekolah memang manajerial secara juknis dari GTK, kepala sekolah itu sudah tidak perlu mengajar juga kan, tidak perlu mengajar sebagai manajerial. Jadi cukup sampai ke tugas tambahannya aja tanpa JCM-nya. Itu nggak apa-apa kalau dari GTK tetap tidak apa-apa karena memang tidak mengajar kepala sekolah. Nggak masalah. Oke, berarti tidak masalah ya. Oke, tadi ada suara kah? Ada yang ditanyakan? Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya, kalaupun misalnya belum. Oke, Bangka Tengah izin bertanya. Silakan Ibu untuk di-unmute ya. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak ya, maaf. Saya pikir Ibu tadi. Silakan Pak. Bapak sama-sama silaturahmi tadi itu Bapak, bukan iya, Ibu. Bapak. Ya. Baik, Pak. Silakan. Ya, Pak silaturahmi udah angkat tangan nih Pak silaturahmi. Ya, ini mau nanyakan Ibu. Beda-beda tipis sih pertanyaannya sama yang dari Belitung. Tidak berulang tapi kan ya Pak ya? Enggak. Jadi gini, kita ada satu PAUD di kabupaten kita, itu dia memakai yayasan, tetapi ada masalah dengan yayasannya. Di semester genap itu tutup, karena ada masalah disuruh tutup. Nah, diajukanlah NPSN baru. Nah, pengen mengaktifkan sekolah baru. Gimana itu prosesnya Bu? Tapi kan secara logisnya nggak mungkin kan sekolah baru itu terbitnya di pertengahan semester, nggak akan mungkin, logikanya nggak akan mungkin. Pasti kalau sekolah baru itu di awal semester. Jadi gimana? Apakah kami stop, kami cut atau gimana? Karena kalau logisnya itu nggak mungkin sekolah baru di semester kedua. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak. Boleh ditanggapi dulu Pak Jis mungkin? Nah, sebetulnya ini kan dari dinasnya sendiri ya. Ini ada kewenangan juga ya Pak Jis ya? Iya, kewenangan dari dinas tersendiri juga. Itu mempunyai kewenangan atau hak untuk menahan dulu untuk terkait pendataan sekolahnya atau operasional sekolahnya. Mungkin ya, dari kewenangan tersebut. Nanti kalau misalnya mengganti baru yayasannya, mengganti baru teknis yayasan atau sekolahnya nambah baru lagi, itu nanti secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Pak Iksan. Cara nambah baru juga. Gitu. Oh iya. Bisa. Ya berarti bisa didengar nggak tadi? Bisa. Jadi gini Pak, sekolahnya udah ada, investasinya udah ada investasinya, sekolahnya udah ada. Cuman yang kerepotan kita itu pada saat memindahkan siswanya, karena kalau PTK-nya kita enak memindahkannya, tapi kalau siswanya ya otomatis dari sekolah yang lama itu harus disinkronisasi dulu baru bisa kita pindahin, seperti itu. Iya, berarti mutasi dari sekolahnya dulu, dinas tinggal approve-in, tapi approve-nya banyak ya kan? Iya, gitu. Jadi masalahnya itu, Pak. Ini sebenarnya kewenangan dari Bapak sendiri sih, bagaimana nanti terkait ngisi datanya, pendataannya, nge-proof-in-nya gitu. Pertengahan semester kan juga tidak logis. Itu juga dari Bapak nih, kewenangan dari Bapak semua di.
aturan dari pusatnya untuk sekolah baru itu bisa di pertengahan semester nggak Pak ya? Apa memang harus di awal semester gitu? Jadi kita kalau bahasanya ya pasti mereka tanya aturan loh. Aturannya mana gitu? Kalau memang harus di awal semester atau di pertengahan semester. Kalau mereka sih oke-oke aja di pertengahan semester ya oke-oke aja. Tetapi kan kalau kita logikanya, kalau sekolah baru kan sekolah baru, berarti ada siswa baru, berarti di tahun ajaran baru gitu kan, seperti itu kan. Jadi bisa nggak kita minta tertulisnya atau apa gitu aturannya gitu. Ini juga memacu saya untuk mencari ini ya Pak ya. Ya juga saya jadi penasaran juga Pak. Aturannya saya belum memahami betul untuk terkait kebijakan aturan ini ya. Untuk teknis dapodik masih ini. Untuk pendirian barunya. Nanti kita sharing aja Pak aturannya. Nanti saya juga mencari di JDIH-nya terkait pendirian sekolah di harusnya untuk waktu pendirian sekolahnya ya. Ya sekali lagi satu lagi Bu, ini Bu nggak kalau saat datin adminnya itu memindahkan keseluruhan dari siswanya ke unit sekolah baru itu jika itu memang aturannya bisa gitu. Gini Pak, kalau kita untuk approval kita sih mudah untuk approval dari siswanya. Tetapi bisa nggak ada kemungkinan nggak kira-kira kalau memang toh ada aturannya ataupun bisa sekolah baru tersebut itu menyelenggarakan pendidikan itu di pertengahan semester, kira-kira dari admin pusat bisa nggak memindahkan global dari siswanya langsung ke sekolah barunya gitu, seperti itu, minta bantuan. Secara keseluruhan tidak satu-satu gitu. Iya, benar. Sementara belum ada Pak, jadi satu-satu tetap nge-approve satu-satu gitu. Sementara belum ada menu, karena kan kalau perpindahan serentak, pergantian serentak itu juga jarang terjadi. Tapi nanti bisa jadi usulan Pak, ya nanti bisa jadi usulan secara kolektif ya, menjadi satu sekolah. Nanti coba saya sampaikan ke bagian pengembangnya. Karena kan rata-rata pindah 1, 2, 3 gitu kan, 1, 2, 3 orang pindah, 1, 2, 3 siswa. Nanti saya masukin rekapan ya Pak ya? Siap. Secara kolektif. Mungkin ada menjadi menu baru. Kalau manajemen kan gampang, nggak perlu update versi. Iya, yang jadi masalahnya ini Mas, yang ini kan progres kita terganggu nih. Progres ini, kita kejar progres nih masalahnya. Iya. Jadi nggak enak juga kita kan, progres kita nggak bisa 100%, ntar provinsinya juga nggak bisa 100%. Jadi buntut-buntutnya ya kabupaten lagi yang kenanya gara-gara satu sekolah ini. Gimana? Ya jadi saya kemungkinan kita minta kepastian lah ataupun siang ntar ke narasumber selanjutnya untuk bisa ngasih ketegasannya bisa atau tidaknya diselenggarakan untuk sekolah baru itu di pertengahan semester. Boleh Pak. Bapak Iksan mungkin yang kalau saya kan sebawaan dari Podikmas ya. Mungkin Bapak Iksan yang dari Dikdasmen yang pernah mengalami sekolah berganti. Dan di tengah semester pula gitu ya Pak Jas ya. Iya. Apalagi sekolah formal ya. Betul. Nah ini memang sih nantinya akan menghambat ya jadinya di pendataan dinas pendidikan. Baik, mungkin nanti bisa dikomunikasikan kembali ya Pak di nanti sesi dengan Pak Ihsan ya. Sip, jangan lupa ya Pak ya, nanti kita clearkan di hari ini ya Pak ya. Baik, ini tadi ada chat ya, mungkin dari Dinas Kabupaten Garut. Pak Erik mau menyampaikan, tapi mungkin maaf gak ada suaranya atau suara kami yang tidak terdengar ya. Kemudian ini dari Kabupaten Pangandaran, mangga Kang Imam mau bertanya langsung, silahkan di-unmute saja. Unduh profil, error network terus, silahkan Pak Imam. Oke, terima kasih Bu Amel.
Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mas Jess. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, saya coba unduh Prepil, tapi terus error network terus. Proses mau akhir, tapi ending-endingnya terus error network. Itu yang pertama. Terus kedua, kemarin kita menghapus 2 NPSN lembaga PAUD yang sudah nonaktif. Tetapi lihat dari progres itu masih muncul lembaga PAUD tersebut di progres data, entry data. Itu sebenarnya prosesnya berapa, waktunya berapa lama terkait penarikan yang lembaga yang sudah dihapus oleh kita di Verbal SP. Mungkin 2 itu Mas Jess, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jess untuk ditanggapi. Oke, yang terkait penarikan ya, sekolah sudah dihapus di Dapodik. Di progres data dapo.kemdikbudnya sudah nggak ada juga nggak, Pak? Masih ada. Masih ada juga? Masih ada. Di Verbal SP sudah hilang. Ditutup. Ya, sudah ditutup. Verbal SP sudah hilang. Di progres, di manajemen masih ada. Oke, nanti japrikan ininya Pak ya. Nanti japrikan NPSN-nya berapa yang sudah dihapus tersebut. Nanti saya coba tembuskan ke pusdatinya untuk pusdata. Siap. Untuk pusdata. Mungkin biasanya seperti itu pusdata juga sih gitu. Oke. Pusdatanya masih secara seleksi manual. Oh iya. Gitu. Yang pertama tadi apa Pak? Maaf. Yang unduh Prepil itu error network terus. Oke. Nah, ini nanti coba sekalian nih, kan waktunya Pak Iksan kan juga cukup panjang nih. Sekalian teknis unduh profilnya jika network nggak bermasalah. Atau coba link lainnya Pak. Udah dicoba link-link lainnya Pak? Kan linknya ada banyak. Udah dicoba link yang lain. Sama terus error network terus. Sampai hari ini Pak? Iya, barusan. Oh, barusan. Nah, Oke. Sampai Nanti barusan. saya ceknya juga, nanti juga bisa didemokan oleh Pak Iksan ya. Nanti saya ceknya juga di profilnya. Oke, baik. Pak Imam ya sudah menyampaikan, nanti mungkin Pak Jas juga di sesi siang juga masih ada ya Pak ya, untuk kita tetap mendampingi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sekarang yang teknis, belum terclearkan, nanti siang kita coba lagi untuk praktek langsung. Seperti itu, nanti dibantu oleh Pak Ihsan di siang hari. Ini sekarang sudah pukul 11:17. Ini ada pertanyaan yang cukup banyak dari Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro, boleh silakan bertanya langsung. Ya. Ini mengenai apakah kepala sekolah TK yang sudah masuk Dapodik harus memiliki nomor unik kepala sekolah NUKS ya. Kemudian nomor 2, apakah pergantian kepala sekolah TK atau pengangkatan kepala sekolah TK baru juga harus memiliki NUKS bagi yang sudah terdaftar Dapodik ataupun yang belum terdaftar Dapodik. Silakan dari Bojonegoro boleh di-unmute juga biar kita komunikasi langsung dengan Pak Jess. Pak Jess sudah bisa mungkin ini dibaca di room chat-nya ya. Mengenai pertanyaannya bisa ditanggapi. Ini dari Bojonegoro. Betul. Dari Bojonegoro itu kan teknis, bukan teknis. Maksudnya NUKS. Itu adalah kebutuhan data dari GTK. Ya, harus langsung memiliki. Nah, harus tidaknya kalau NUKS itu masih belum mandatori ya untuk diisi data Dapodik ya. Harus tidaknya itu kebijakannya ada pada GTK. Nanti mungkin validasi GTK dari GTK-nya nanti validasi risikonya mungkin di info GTK-nya mungkin ada entah itu invalid gitu. Nanti dari GTK-nya yang mengelola data tersebut, apakah harus mempunyai NUKS. Itu selengkapnya sih ada di GTK ya.
Baik, ini berarti mengenai GTK ya, ini NUKS ya, nomor unik kepala sekolah. Tapi kalau di Dapodik masih belum mandatoris. Mhm. Masih belum mandatori untuk penginputan NUKS. Oh, begitu ya. Baik, baik. Berarti ini ya dari Bojonegoro, mana ini suaranya? Baik, sekarang kita lanjut lagi. Ini ada sedikit lagi yang bisa kita bahas ya. Itu banyak. Kalau saya bacakan satu-satu, boleh silakan siapa yang akan unmute. Saya persilahkan 2 orang untuk unmute saja, langsung komunikasi dan langsung ditanggapi oleh Pak Jess. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Dinas Pendidikan mana? Dari Pak. Kabupaten Lingga, Bu. Oh, dari Lingga. Silakan Bapak. Dari Kabupaten Lingga. Silakan Bapak dari Kabupaten Lingga. Ya. Jadi gini Bu, kepada Pak narasumber pertanyaannya, begini, manajemen dinas di rekap data persatuan itu kalau kita pilih atau bidang teknis. Bisa sekalian ini Pak, sekalian ditampilkannya gitu. Nanti mungkin Pak Iksan tidak banyak untuk menyampaikan materi atau mungkin tidak ada, jadi mungkin dari Bapak Ibu sekalian cara teknis-teknisnya untuk terkait aplikasinya ya. Ya gitu ya. Ya, banyak yang mungkin penasaran dengan aplikasinya atau manajemen pengelolaan atau data-data pengambilan datanya melalui manajemen nanti didemokan oleh Pak Iksan. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, aduh mohon maaf saya barusan terpental ya. Ya, berarti Bapak Ibu di sini disiapkan kendala-kendala apa saja secara teknis ya yang nanti bisa dikomunikasikan langsung dengan narasumber kita di siang hari. Misalkan tadi ingin bertanya mengenai aplikasi-aplikasi dari Dapodik ini, bagaimana caranya, kemudian pengunduhannya tadi. Silahkan dipersiapkan dulu ya pertanyaan-pertanyaannya, karena nanti di sesi siang Pak Ihsan dari tim Dapodik akan membantu kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi. Seperti itu ya Pak Jess ya. Jadi dari Bapak Ibu harus disiapkan dulu bagaimana apa yang menjadi kendala dalam penginputan atau pengupdatean Dapodik ini. Begitu. Baik, sekarang sudah pukul 11 lewat 25 menit. Silahkan Pak Jess, saya berikan waktu untuk menyampaikan bagaimana tipsnya mengenai bagaimana untuk pengupdateannya. Kemudian tadi banyak kendala sekali, kalau untuk teknis mungkin bisa dibicarakan kembali dengan Pak Ihsan di siang hari. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Jess mengenai percepatan pendataan mengenai Dapodik ini. Ya, ada yang masih kebingungan dengan hal-hal yang baru, tetapi tadi sudah disampaikan bagaimana solusi-solusinya. Oke, mungkin ada penguatan dari Pak Jess di menit-menit terakhir ini, pertemuan di pagi ini. Silakan Pak Jess. Bapak Ibu sekalian, kami juga akan mensegerakan untuk versi terbaru karena untuk penggantian rekening BOP ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon bersabar sejenak karena masuk dalam tahap quality control untuk versi terbaru ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang terkendala seperti selisih data atau terkait data, jangan sungkan-sungkan untuk WA ke saya selisih datanya atau seperti yang tadi SPTJM yang berbeda ya, atau kendala teknis lainnya ya, juga
jangan sungkan-sungkan untuk WA kami ya, untuk segera diselesaikan. Kemudian terkait yang disasarkan adalah sekolah PAUD ya, kebanyakan juga bunda-bunda PAUD, Bapak Ibu. Jadi untuk isu-isu biasanya bunda PAUD itu kan mudah panik juga ya. Untuk isu-isu yang beredar itu supaya bisa Bapak Ibu meredamkan ya, meredamkan agar tidak panik. Jadi penginputannya salah data. Gitu. Gitu aja. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena juga masih dalam curah hujan yang cukup tinggi. Jaga kesehatan juga. Salam-salam untuk semua yang ada di sana. Terima kasih, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Jess penjelasannya di pagi hari ini hingga siang hari ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan selaku operator maupun dari tim percepatan pendataan. Baik, Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Kita akan foto sejenak di room 2 ini. Karena Bapak Ibu di room 2 ini ya akan mendapatkan informasi. Yang pertama ini tadi paparan langsung dari tim Dapodik yaitu Pak Jess Jihan Aziz. Kemudian nanti siang akan langsung mengenai teknis dari aplikasi ya, dari penggunaan aplikasi Dapodiknya. Jadi Bapak Ibu disiapkan dulu apa kendalanya mengenai percepatan pendataan ini ya. Nanti biar kita sama-sama untuk selesaikan. Oh, jadi diharapkan sebelum cut off tanggal 28 Februari ini semua data peserta didik yang diharapkan 6,6 juta itu sudah masuk semua. Ya, Bapak Ibu mohon kerjasamanya ya di tengah pandemi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa tetap berkomunikasi dengan baik. Tadi nomor handphonenya atau nomor WhatsApp-nya dari Pak Jess sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu bisa men-save-nya dulu ya.